Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7B yang beranggotakan saya sendiri Rahmanovia Pratiwi, saya Aulianis Pranum, saya Anissa Dimasela. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai pencernaan makanan. Adapun tujuan pembelajaran dari pembahasan kali ini yaitu mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi pencernaan makanan. Bahan yang digunakan yaitu materi sistem pencernaan. Alat yang digunakan yaitu laptop dan handphone. Prosedur 1. Memahami materi mengenai sistem pencernaan. 2. Setelah memahami materi, carilah bagaimana proses pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak pada manusia. 3. Mengedit video yang didapatkan dengan sebagus mungkin. Materi singkat. Sistem pencernaan makanan adalah sistem organ dalam multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi, serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Pada dasarnya, sistem pencernaan makanan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi di dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus, dan proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Pencernaan makanan yang dimakan tidak dapat langsung diserap oleh tubuh, melainkan melalui 2 macam proses makanan, yaitu 1. Pencernaan secara mekanisme merupakan proses pencernaan, yakni dengan cara mematahkan partikel makanan yang semula besar menjadi lebih kecil. Fungsi pencernaan mekanis adalah untuk meningkatkan luas permukaan dari makanan. Beberapa organ tubuh yang melakukan pencernaan mekanis adalah gigi, lambung atau kontraksi perut, dan empedu. 2. Pencernaan secara kimiawi merupakan jenis proses pencernaan yang menggunakan bahan kimiawi yang ada di dalam tubuh. Fungsinya adalah merubah atau melakukan transformasi bentuk makanan yang awalnya besar menjadi bentuk partikel yang lebih kecil. Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ sebagai berikut: 1. Mulut, 2. Faring, 3. Kerongkongan, 4. Lambung, 5. Usus halus, 6. Usus besar, 7. Rektum dan anus. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari beberapa organ, yakni mulut, faring, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar atau kolon, rektum, dan anus. Mulut. Pada mulut terjadi proses memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil-kecil. Dalam rongga mulut juga ada enzim yang membantu pencernaan, yaitu enzim amilase. Di dalam rongga mulut terdapat 2 organ sistem pencernaan, yaitu gigi dan lidah. Gigi atau dentin merupakan alat pencernaan mekanis. Gigi berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil-kecil. Lidah atau lingua. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap makanan, mengatur makanan pada saat mengunyah dan menelan makanan, serta untuk membantu mencampur makanan dengan air liur dan mendorong makanan masuk ke esofagus. Kelenjar ludah. Fungsi ludah adalah melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakarida. Faring. Faring merupakan persilangan antara saluran makanan dan saluran udara. Pada faring terdapat klep, yaitu epiglotis yang berperan sebagai pengatur saluran makanan dan saluran udara. Epiglotis mengatur makanan agar tidak masuk ke trakea atau tenggorokan. Pada saat menelan makanan, saluran udara ditutup oleh epiglotis dan sebaliknya jika sedang menghirup nafas. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung. Agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus, terdapat gerakan peristaltik sehingga makanan dapat berjalan menuju lambung. Lambung. Lambung adalah kelanjutan dari esofagus berbentuk seperti kantung. Di lambung, makanan ditampung, disimpan, dan dicampur dengan asam lambung, lendir, dan pepsin.
Dinding lambung disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi mengerus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Selain pencernaan mekanik, pada lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan lambung. Senyawa kimiawi yang dihasilkan lambung antara lain asam ACL mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, renin mengendapkan protein pada susu atau kasein dari air susu atau ASI. Mukus melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam HCl. Hasil penggerusan makanan di lambung secara mekanik dan kimiawi akan menjadikan makanan menjadi bubur. Usus halus. Usus halus merupakan kelanjutan dari lambung. Usus halus memiliki panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, serta ileum. Pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja, dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Usus besar atau kolon merupakan usus yang memiliki diameter lebih besar dari usus halus, memiliki panjang 1,5 meter dan berbentuk seperti huruf U terbalik. Usus besar dibagi menjadi 3 daerah, yaitu kolon ascendent, kolon transversum, dan kolon descendent. Fungsi kolon adalah 1. Menyerap air selama proses pencernaan. 2. Tempat dihasilkannya vitamin K dan vitamin H atau biotin sebagai hasil simbiosis dengan bakteri usus, misalnya bakteri Escherichia coli. 3. Membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan atau feses keluar dari tubuh. Rektum dan anus. Rektum adalah organ terakhir dari usus besar pada beberapa jenis mamalia yang berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum akan mengatur pembukaan dan penutupan anus. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi yang merupakan fungsi utama anus. Proses pencernaan karbohidrat pada manusia. Makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah di dalam rongga mulut sehingga bercampur dengan air ludah. Lalu enzim amilase pada air ludah akan menguraikan karbohidrat menjadi glukosa. Setelah melalui pencernaan mekanis yang dilakukan gigi dan pencernaan kimiawi yang dilakukan ludah, karbohidrat kemudian ditelan masuk dan melewati tenggorokan atau esofagus. Pada organ ini, proses pencernaan karbohidrat sama sekali tidak terjadi. Dari tenggorokan, karbohidrat langsung diterima oleh lambung atau gaster untuk kemudian diolah dan dicampurkan dengan asam lambung. Proses ini membuat karbohidrat menjadi lebih cair dan hancur. Selanjutnya, proses pencernaan karbohidrat di usus halus, yakni dalam usus 12 jari atau duodenum, dilakukan secara kimiawi menggunakan enzim amilopsin atau enzim amilase untuk memecah amilum yang belum sempat terurai sempurna di rongga mulut untuk menjadi disakarida. Kemudian pada usus kosong atau jejunum, disakarida dipecah menjadi monosakarida dengan bantuan enzim-enzim disakaridase, seperti maltase, laktase, dan sukrase. Setelah melalui usus kosong, monosakarida hasil penguraian enzim disakaridase kemudian diserap oleh dinding ileum atau usus penyerap. Serapan monosakarida ini lalu diabsorpsi dan diangkut sistem sirkulasi darah lewat vena porta dan disalurkan ke seluruh tubuh menjadi energi yang siap digunakan. Ampas makanan yang sari karbohidratnya telah diserap oleh usus halus, selanjutnya berlalu menuju usus besar atau kolon. Ampas ini kemudian menjadi substrat potensial yang difermentasi oleh beberapa mikroorganisme di dalam usus besar sebelum akhirnya dibuang melalui anus. Proses pencernaan protein pada manusia. Di dalam mulut, proses pencernaan protein melibatkan kerja gigi dan ludah. Kemudian ditelan masuk dan melewati tenggorokan atau esofagus. Di dalam lambung, protein yang tertampung akan bereaksi dengan enzim pepsin yang berasal dari getah lambung. Enzim pepsin memecah ikatan protein menjadi gugus yang lebih sederhana atau polipeptida pendek, yaitu pepton dan proteosa.
Polipeptida pendek yang dihasilkan dari reaksi enzim pepsin dan protein kemudian akan bercampur dengan enzim protease atau erepsin di dalam usus halus. Protease mengandung beberapa prekursor yang antara lain adalah prokarboksipeptidase, kimotripsinogen, tripsinogen, proelastase, dan kolagenase. Masing-masing prekursor protease ini akan menghidrolisis polipeptida menjadi jenis asam amino yang berbeda-beda. Setelah protein berhasil diurai menjadi asam amino, selanjutnya jonjot usus yang terdapat pada dinding usus penyerap atau ileum akan menyerap asam amino yang dihasilkan dari proses pencernaan protein untuk dikirimkan melalui aliran darah ke seluruh sel-sel tubuh kita. Protein yang berasal dari sel-sel yang rusak dan sisa enzim endogen juga diolah lagi dalam ileum dan diserap lagi. Pada tahap selanjutnya, semua senyawa ini kemudian dibuang melalui saluran kencing atau bersama dengan feses. Pencernaan lemak pada manusia. Proses pencernaan lemak mula-mula terjadi di rongga mulut. Gigi melakukan fungsinya dalam meremahkan dan menghaluskan lemak secara mekanis. Sedangkan kelenjar air ludah yang terdapat di bagian bawah lidah menghasilkan enzim lipase lingual yang berfungsi untuk meminimalkan ukuran lemak agar lebih halus secara kimiawi. Setelah dikunyah, makanan yang mengandung lemak akan ditelan dan melewati esofagus secara cepat. Di bagian organ ini, lemak tidak sama sekali mengalami proses apapun. Ia hanya lewat untuk kemudian masuk ke dalam lambung. Lemak akan bercampur dengan bahan makanan lain untuk kemudian digiling secara mekanis melalui gerak kontraksi lambung dan secara kimiawi melalui penambahan asam lambung atau HCl yang diproduksi oleh dinding lambung. Proses pencernaan lemak yang sebenarnya terjadi di usus halus. Masuknya lemak ke organ ini secara biologis akan membuat kantung empedu menghasilkan cairannya. Cairan yang disekresikan hepatosit hati ini adalah zat yang mampu mengemulsikan lemak dan berubah ukurannya menjadi 300 kali lebih kecil dari ukuran semula. Dengan bantuan enzim lipase dari pankreas, emulsi lemak kemudian dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Keduanya akan bereaksi dengan garam empedu untuk menghasilkan butir-butir lemak atau misel yang siap diabsorpsi oleh usus kosong jejunum dan usus penyerapan ileum. Secara difusi pasif, butir-butir lemak akan diserap oleh membran mukosa di dinding usus kosong dan usus penyerapan. Butir-butir lemak ini kemudian dibawa dan disalurkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Orang dewasa umumnya dapat mencerna dan menyerap lemak maksimal 95% dari keseluruhan makanan yang dikonsumsinya. Adapun 5% lemak yang tidak diserap akan mengalir menuju usus besar untuk kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui feses. Kesimpulan. Pada dasarnya, sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi di dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus dan proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Sekianlah video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.